Hai, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku tentunya di channel Bidan dan Bi. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang KB steril. Gimana sih cara penggunaan KB steril? Nah, sebelum kita bahas, kayak biasa buat yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih banyak ya. Oh ya, follow juga ya Instagram @bidandanbi. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Ada beragam cara untuk mencegah kehamilan, dan salah satunya adalah KB steril. Selain KB steril, aku udah pernah bahas yang KB hormonal, KB non-hormonal, KB menyusui, atau amenorrhea laktasi, dan KB alami. Ibu bisa lihat di video-video ini ya, kalau mau tahu apa aja itu dan gimana penggunaannya. Nah, untuk KB steril ini, jenis KB ini cocok bagi pasangan yang udah tidak lagi ingin memiliki keturunan, karena sifatnya itu bisa permanen. Jadi tidak seperti jenis kontrasepsi lainnya ya, kayak yang mengandung hormon terus bisa berhenti, atau iodin nanti bisa dilepas penggunaannya setelah jangka waktu tertentu. KB steril ini tidak bisa dikembalikan seperti semula jika sudah dilakukan. Bisa sih untuk dikembalikan, cuma kemungkinannya itu kecil gitu, dan mungkin bisa beresiko mengalami kehamilan ektopik, yaitu kehamilan di luar rahim. Metode KB steril pada wanita itu dinamakan tubektomi. Ada dua jenis KB steril untuk wanita yang bisa dipilih, yaitu ligasi tuba melalui operasi dan implan tuba tidak melalui operasi. Sedangkan prosedur KB steril atau sterilisasi pada pria itu dinamakan vasektomi. Yang pertama, ligasi tuba dilakukan pada wanita. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dokter untuk menutup tuba falopi, yaitu memotong dan mengikatnya, mengangkat sebagian tuba, atau memblokir saluran tuba falopi dengan perangkat medis. Ligasi tuba ini dilakukan melalui prosedur operasi, yaitu dengan cara mengikat tuba falopi. Tuba falopi itu adalah saluran yang menghubungkan indung telur dan rahim. Nah, dengan ligasi tuba itu akan menutup jalan masuknya sperma ke tuba falopi, jadi akan mencegah sperma bertemu dengan sel telur dan membuahinya. Jadi tidak akan terjadi kehamilan gitu. Proses penutupan tuba falopi dilakukan dengan cara memasukkan gas ke rongga perut hingga mengembang. Selanjutnya, dokter akan membuat sayatan kecil untuk menjangkau tuba falopinya. Nah, setelah menjalani prosedur ligasi tuba, ada beberapa hal yang perlu ibu perhatikan ya, yaitu yang pertama, banyak istirahat selama beberapa hari atau setidaknya 1 hari sebelum kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Aktivitas sudah bisa berjalan normal sekitar seminggu setelah prosedur selesai dijalani. Biasanya diperbolehkan mandi 1 atau 2 hari setelah operasi, tapi kalau sebelum 1 atau 2 hari itu ibu mau lap-lap aja sih nggak apa-apa, asal jangan terkena luka jahitannya ya. Hindari juga menggosok atau menekan area sayatan selama seminggu. Hindari berhubungan seksual sementara waktu hingga luka mulai sembuh dan ibu pun sudah mulai merasa nyaman. Tapi sebaiknya konsultasikan ke dokter lebih dulu ya, karena lamanya pemulihan pasca operasi pada setiap orang itu beda-beda. Selain itu, vagina mungkin akan mengalami sedikit perdarahan dan perut mungkin akan terlihat membengkak akibat gas yang digunakan untuk mengembangkan perut. Tapi hal ini bisa hilang dengan sendirinya selama sehari atau lebih. Punggung atau bahu pun akan terasa sakit akibat gas yang ada di perut. Tapi hal ini juga bisa hilang setelah tubuh menyerap gas itu. Yang kedua adalah implan tuba, dilakukan pada wanita juga. Implan tuba merupakan metode KB steril tanpa operasi yang dilakukan dengan cara memasukkan 2 logam kecil ke tuba falopi melalui vagina dan serviks. Masing-masing tuba falopi diisi oleh 1 logam. Alat ini akan mengiritasi lapisan dalam tuba falopi dan meninggalkan bekas luka atau jaringan parut. Bekas luka ini lama-kelamaan bisa menutup tuba falopi dan mencegah sperma masuk untuk membuahi sel telur, jadi mencegah kehamilan. Tuba falopi bisa menutup dengan sempurna 3 bulan setelah prosedur ini dilakukan. Nah, jadi ibu disarankan untuk memakai alat kontrasepsi lain atau KB lain seperti kondom atau pil KB selama proses penebalan luka berlangsung. Menurut penelitian, tingkat efektivitas implan tuba dalam mencegah kehamilan mencapai 99,8% loh. Tapi metode ini memiliki efek samping berupa mual, muntah, kram, pusing, perdarahan, atau keluar bercak darah. Nah, sebagian besar wanita itu udah bisa kembali beraktivitas dengan normal setelah menjalani prosedur ini. Yang ketiga, vasektomi dilakukan pada pria. Vasektomi itu merupakan
melakukan prosedur operasi untuk memotong atau mengikat saluran sperma untuk mencegah kehamilan. Prosedur ini bertujuan untuk menghentikan sperma masuk ke dalam air mani pria. Ini artinya ketika pria mengalami ejakulasi, air mani tidak memiliki sperma di dalamnya dan proses pembuahan sel telur pun tidak bisa terjadi, jadi tidak bisa mengalami kehamilan. Vasektomi hampir sepenuhnya efektif mencegah kehamilan, dan vasektomi ini tidak berdampak pada kehidupan seksual seperti kemampuan ereksi, ejakulasi, dan volume air mani. Biasanya dibutuhkan waktu 3-4 bulan hingga air mani sama sekali tidak mengandung sperma. Jadi nanti sel sperma yang tinggal di testis itu akan diserap oleh tubuh. Jadi karena dibutuhkan waktu 3-4 bulan hingga air mani itu sama sekali tidak mengandung sperma, maka sebaiknya menggunakan alat kontrasepsi atau KB lain dulu sebelum efek KB vasektomi ini optimal. Tingkat keberhasilan sterilisasi dalam mencegah kehamilan itu nyaris mencapai 100% ya. Dalam suatu penelitian, hanya 2-30 wanita dari setiap 1000 wanita yang diketahui masih bisa hamil setelah menjalani sterilisasi. Jadi jarang gitu loh mengalami kehamilan setelah melakukan sterilisasi. Nah, proses pemulihan sterilisasi itu umumnya berlangsung 2-5 hari. Biasanya akan disuruh kontrol ke dokter seminggu setelah operasi. Nah, hal-hal yang harus diketahui jika ingin menjalani sterilisasi yaitu yang pertama, sterilisasi ini tidak bisa mencegah infeksi menular seksual ya. Jadi tetap lakukan hubungan seksual dengan cara yang aman, tidak gonta-ganti pasangan. Meskipun dianggap permanen, pengembalian ligasi tuba atau membuka kembali jalan saluran indung telur agar bisa hamil lagi itu masih bisa dilakukan. Tapi tingkat keberhasilannya itu sangat kecil dan resiko terjadinya komplikasi akibat sterilisasi itu akan lebih besar pada yang menderita diabetes atau berat badan berlebihan. Nah, komplikasi sterilisasi yang bisa terjadi adalah prosedur sterilisasi yang dilakukan dengan tidak sempurna beresiko menyebabkan kehamilan di luar rahim atau kehamilan ektopik. Kondisi ini sangat berbahaya ya, karena bisa menyebabkan kematian pada ibu maupun janinnya. Selain itu, sterilisasi juga bisa menimbulkan beberapa komplikasi seperti reaksi alergi akibat obat bius, sakit di perut dan panggul yang berlangsung terus-menerus, kerusakan pada usus, kandung kemih, dan pembuluh darah, dan luka akibat bekas sayatan sulit sembuh atau terinfeksi. Jadi, segera periksakan ke dokter jika ibu atau suami tidak juga pulih sepenuhnya atau muncul gejala setelah operasi seperti demam sampai 38 derajat Celcius atau lebih, sakit perut yang terus memburuk sampai 12 jam setelah operasi, luka bekas sayatan berbau tidak sedap, perdarahan pada luka bekas sayatan. Jadi sebaiknya pertimbangkan dengan matang dulu sebelum ibu atau suami memutuskan untuk menggunakan KB steril, karena yaitu KB steril itu bisa membuat ibu atau suami tidak bisa memiliki anak lagi. Kalaupun bisa, tingkat keberhasilannya itu sangat kecil. Kalau ibu dan suami bingung mau pilih KB atau alat kontrasepsi apa yang cocok, bisa konsultasikan ke bidan atau dokter kandungan ya. Oke, itu tadi adalah tentang KB steril. Semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Buat kalian yang baru mampir channel ini atau belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube dan NB ini. Makasih ya. Oh ya, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Makasih udah nonton videoku kali ini. Nonton juga videoku yang lainnya ada di playlist, tinggal diklik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.